Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 8 Mei 2022 nya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini para buana dia menggedor pintu kamarnya si Lipia karena Dewa sudah berangkat ke rumah sakit. Lalu dia juga pas menggedor pintu kamarnya si Broko Kroni sama si Lipia, terlihat si Broko Kroni yang ada di kamar. Dia sangat kaget, dia juga langsung ngorejat dari tempat tidurnya. Pas dia mau lari ke kamar mandi, tiba-tiba si Lipia datang dari kamar mandi. Lalu di sini juga tabrakan antara si Broko Kroni sama si Lipia. Si Lipia juga di sini dia sangat kesakitan karena jidatnya dia tabrakan sama si Broko Kroni. Si Broko Kroni juga dia kesakitan jidatnya karena tabrakan. Tiba-tiba masuk ke para buana ke kamarnya. Lalu di sini para buana juga dia marah kepada si Broko Kroni. Dia juga mengatakan kepada si Broko Kroni, "Kamu cepat-cepat mandi, Dewa sudah berangkat ke rumah sakit," kata para buana kepada si Broko Kroni sama si Lipia. Lalu si Lipia juga langsung bergegas mandi ke kamar mandi. Lain lagi di sisi lain di sini Pasha yang lagi teleponan sama Lula, dia akan berangkat ke rumah sakit. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain si Nurus Tunjung si alias si Ratel dia mendengarkan pembicaraan dia. Pasha juga dia ngomong kepada Lula. Lalu si alias si Ratel juga dia ngomong dalam hatinya, berarti Dewa akan terus serang kepada Nana Bapak Nopal itu ayah kandungnya. Saya harus mengikuti mereka, kata si alias si Ratel. Lalu Pasha juga sudah teleponan sama istrinya, juga langsung dia berangkat ke rumah sakit. Lalu si alias si Ratel juga dia mengikuti Pasha dia untuk mencari tahu ke rumah sakit. Lalu di sisi lain di sini Nana juga sampailah ke rumah sakit. Pas sampai ke rumah sakit di sini Dewa ngomong kepada Nana, "Kamu tidak mencium apa-apa, Nak," kata Dewa. "Jangan-jangan Junior pup," kata Dewa kepada Nana. Di sini juga Nana juga ngomong kepada Dewa, "Masa sih Mas," kata Nana kepada Dewa. Lalu Nana juga dia mencium pupnya Junior. Ternyata memang benar Junior pup, kata Nana kepada Dewa. Lalu Nana juga dia pamitan untuk ke kamar mandi dulu untuk mengganti pampasnya Junior. Lalu Nana juga sudah berangkat pergi ke kamar mandi. Gak lama kemudian datanglah Pasha menghampiri Dewa. Gak lama kemudian disusul dengan Fajar. Lalu Pak Fajar juga nanya kepada Dewa, "Kemana Nana?" "Gak ada Dewa," kata Pak Fajar kepada Dewa. Lalu Fajar ngomong kayak gitu kepada Dewa. Dewa juga ngomong kepada Fajar, "Nana ganti pempes dulu Junior, dia ke kamar mandi," kata Dewa kepada Pak Fajar. Lalu di sisi lain si alias Seattle juga dia masih mengikuti mereka dan dia juga akan mencari tahu apa yang akan terjadi di rumah sakit. Lalu di sisi lain gak lama kemudian datanglah Nana dari kamar mandi. Singkat cerita mereka juga langsung ke ruang rawatnya Panopal untuk menjemput Panopal mau pulang. Lalu di sisi lain di sini Panopal yang sudah diperiksa oleh suster dan suster juga sudah mengatakan bahwa Panopal sudah sehat kembali. Lalu suster juga keluar dari ruang rawatnya Panopal. Pas suster sudah keluar di sini gak lama kemudian datanglah Dewa, Nana, Pasha sama Pak Fajar. Lalu di sini Panopal juga dia sangat kaget, kok rombongan yang kesininya, kata Panopal kepada Nana. Di sini juga Nana juga ngomong kepada Panopal. Lalu di sini pas Nana ngomong kayak gitu kepada Panopal, di sini Dewa ngomong kepada Nana, "Nah, ada yang mau dibicarakan dan ini sangat rahasia benar," kata Dewa kepada Nana. "Rahasia apa, Nak, Mas?" kata Nana kepada Dewa. Lalu di sini juga Pak Fajar juga Panopal juga dia ngomong dalam batinnya, "Apa yang mau dibilang sama Dewa?" kata batinnya Panopal. Mereka tidak sadar bahwa di sisi lain si Lipia sama si Broko Kroni dia video dan streaming langsung untuk dilihat oleh Neratu, supaya Neratu tahu bahwa Nana itu benar-benar anaknya Panopal. Lalu di sini si para buana juga dia menyetel video karena sudah disetel sama si Lipia sama si Broko Kroni, dan Neratu juga melihatin di video itu pas Dewa mau mengatakan bahwa Nana itu adalah anaknya Panopal. Lalu Dewa juga dia ngomong lagi kepada Nana, "Ini sangat-sangat berarti untuk kamu. Inilah rahasia besarnya, masalah ayah kandung kamu," kata Dewa kepada Nana. Lalu Dewa juga langsung mengasihkan tongkat kepada Panopal. Pas tongkat itu dikasihkan kepada Panopal, Dewa ngomong kepada Nana bahwa ayah kandung kamu itu adalah orang yang sudah dibelikan tongkat sama kamu, kata Dewa kepada Nana. Di sini juga Nana juga sampai dia melotot kaget dan terlihat
Nana juga langsung melihat kepada penopal. Lalu Nana melihat kepada penopal dan Dewa juga ngomong lagi kepada Nana, saya punya bukti lagi. Nah, kata Dewa sambil dia melihat mengambil HP dan dilihatin kepada Nana, ini HP-nya Budiana. Lalu Nana juga membaca HP di dalam HP-nya Budiana dan di sini sudah membaca di dalam HP-nya Budiana. Dia juga ngomong kepada penopal, berarti penopal itu ayah kandung saya, kata Nana kepada penopal. Di sini penopal karena sudah tahu dikasih tahu sama anak buahnya, dia juga akan membohong kepada Nana demi kebaikan putrinya yaitu Nana dan Dewa kalau dia nanti bercerai. Lalu penopal juga langsung ngomong kepada mereka, apa-apaan ini, kata penopal kepada mereka. Lalu di sini semua orang pas penopal marah kepada semua orang yang ada di sana, Dewa juga sangat kaget dan Pak Fajar juga dia ngomong kepada penopal, udahlah penopal, akui aja, kata Fajar kepada penopal. Lalu di sini penopal juga dia ngomong kepada mereka, kamu itu jangan menyebarkan fitnah, saya akan tuntut kamu ini kalau salah, kata penopal sambil dia juga turun dari tempat ranjangnya itu. Dia langsung keluar dari ruang rawatnya. Lalu di sisi lain di luar, si Brokoli sama si Livia dia juga buru-buru dia bersembunyi karena penopal mau keluar. Lalu di sisi lain si Parabuana yang melihatin di video dia sangat kaget, kok kenapa jadi kayak gini, kata batinnya Parabuana. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Dewa, saya harus menyendiri, saya akan keluar mas, kata Nana sambil marah kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia enggak tinggal diam, dia juga langsung mengikuti istrinya karena melihat Nana sangat marah kepada dirinya. Lalu di sisi lain di sini penopal juga dia sudah jauh dari ruang rawat dia ngomong dalam hatinya, maafin saya putriku, ini demi kebaikan kamu dan keluarga kamu, kata batinnya penopal. Penopal tidak sadar bahwa di sisi lain si Alia Siatel juga dia ngomong dalam batinnya, kenapa, ada apa ini semuanya, kok penopal tidak mengakui Nana kayak saya tidak diakui sama dirinya, kata batinnya si Alia Siatel. Saya harus mencari tahu. Lain lagi di sisi lain di sini Dewa juga menghampiri Nana dan Dewa juga minta maaf kepada Nana. Saya juga tidak tahu kok jadi kayak gini, kata Dewa kepada Nana. Di sini juga Nana juga sangat marah kepada Dewa. Ini jangan dipakai mainan mas, ini soal ayah kandung saya, kata Nana kepada Dewa. Saya pengen sendiri dulu untuk menenangkan diri, kata Dewa. Maaf, kata Nana sambil dia juga pergi dari hadapannya Dewa. Lalu Nana sudah pergi di sini, Dewa juga dia ngomong dalam batin, saya harus bicara sama Fajar, ini gara-gara Fajar, kata batinnya Dewa. Ngasih info nggak benar, kata Dewa sambil dia juga menuju mau ketemu sama Fajar. Tiba-tiba Pak Fajar sama Pasha juga keluar dari ruang rawatnya penopal dan di sini terjadilah cekcok antara Dewa sama Pak Fajar. Di sini juga Dewa juga menyalahin Pak Fajar karena mengasih info yang salah. Lalu di sini terlihat Pasha juga tidak tinggal diam, dia juga menenangin Dewa. Dan di sini Dewa juga langsung pergi dari hadapannya Fajar sama Pasha karena mau menyusul Nana. Dewa sudah berangkat pergi. Di sini juga dalam batinnya Pak Fajar, saya harus mengikuti dan nanya kepada penopal, kenapa penopal tidak mengakui Nana? Ada apa ini sebenarnya? Kata batinnya Pak Fajar. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 8 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati soledat, kalau Mimin tos kemudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.